Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, khatamin nabiyyin sayyidil mursalin, wa maulana nabiyina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tanhalu bihal uqadu wa tanfarizu bihal gurabu wa tuhda bihal jadi kulluhum minal hadirin wa sallim tasliman katsira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasyiril haq bil haq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أجمعين. أما بعد. Ayyuhal hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya bunayya, wahai santri-santriku sekalian. Subhanallah, tadi kita telah mendengarkan ilmu dan ilmu, mutiara ilmu yang disampaikan oleh Al-Ustaz Rizky. Semoga barokah serta bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan subhanallah, Al-Fakir tadi mendengar kampung Pelaukan ini adalah kampung santri. Dari Senin sampai Minggu ngajinya nggak pernah libur. Ya, kalaupun ada hari yang baru, pasti hari yang baru itu pun akan diisi dengan pengajian. Lalu bagaimana ini yang sudah tua-tua? Ya, masa kalah sama yang muda? Yang muda dari Senin sampai Minggu, ya, malamnya diisi untuk mengaji, dan kalaupun ada hari yang baru diisi juga untuk mengaji, ya. Lalu bagaimana dengan Padarus? Bagaimana dengan Muhsin? Bagaimana dengan Jalil? Ya, terkadang rutinitas saja yang sudah jelas waktu dan harinya terkadang libur. Ada apa dengan diri kita? Ada apa dengan diri kita sehingga kita terlalu banyak mengeluhnya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, terlalu banyak beratnya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, terlalu banyak sayangnya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau bukan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak ada sayangnya kita, enggak ada beratnya kita, ya, enggak ada beratnya, semuanya terasa ringan kalau berjalan di luar jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada sayangan, semuanya terasa mudah, ya. Enggak ada sayangan kalau di luar jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau berbicara di jalan Allah, entar ini, entar itu, entar ini, entar gimana, entar begini, entar begitu, ya, terlalu banyak begini, begitu kalau di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harusnya ucapan Al-Ustaz Rizky barusan menjadi cambukan untuk kita semua. Ya, subhanallah, bayangkan anak muda yang dosanya mungkin belum sebanyak kita. Ya, anak muda yang mungkin kelalaiannya belum sebanyak kita. Anak muda yang mungkin kehilafannya belum sebanyak kita. Tapi semangat, ya, semangat untuk mengisi hari demi harinya untuk mengaji kepada Allah, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di setiap malamnya dipakai untuk berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kita bapak-bapak yang sudah berumur, ya, yang tinggal nunggu dipanggil sama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tinggal nunggu tuh
malaikat ngetok pintu kita. Disebut kalau pakai salam tuh malaikat. Ya, banyaknya malaikat nggak pakai salam, langsung masuk ke kamar antum, langsung dipegang tuh antum punya jempol kaki. Ya, ya, langsung dipegang antum punya jempol kaki, langsung dibetot. Ya. Ya, dosa kita jauh lebih banyak dari anak muda. Kelalaian kita, kehilapan kita, kenakalan kita jauh lebih banyak daripada anak muda. Seharusnya bapak-bapak jauh lebih bersinergi, jauh lebih bersemangat berbicara di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, suatu ketetapan-ketetapan di dalam pengajian yang sudah ditetapkan jadwalnya, jamnya, ya, jangan diliburkan. Malam Senin boleh libur kalau memang di minggu ini nggak ada malam Senin. Seharusnya begitu. Ya, malam Sabtu boleh libur kalau memang di minggu ini nggak ada yang namanya malam Sabtu. Ya, malam Minggu boleh libur kalau memang di minggu ini nggak ada yang namanya malam Minggu. Malam Rabu boleh libur kalau memang di minggu ini nggak ada yang namanya malam Rabu. Nah, baru boleh libur. Tapi kalau di setiap minggunya masih ketemu yang namanya malam Rabu, masih ketemu sama yang namanya malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, bagaimanapun caranya harus jalan. Ya, bagaimanapun caranya harus jalan. Mau kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, yang penting jalan. Ya, jadi nggak boleh sayangan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita pengen disayang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala ini bukan suatu hal yang mudah. Ya, bukan suatu hal yang mudah. Untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus mau berbicara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah bicara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti bicara perintah Allah, pasti bicara ibadah. Ya, mengaji perintah Allah atau bukan? Mengaji perintah Allah atau bukan? Mengaji perintah Allah atau bukan? Nah, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita menjalani perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan ridho terhadap diri kita. Kalau Allah sudah ridho terhadap diri kita, maka kita akan ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah ada namanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti kita akan jadikan hamba yang disayang oleh Allah, hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah disayang sama Allah Subhanahu wa ta'ala, pastilah apa yang menjadi doa kita pasti akan Allah ijabah. Apa yang menjadi keinginan kita pasti Allah kabulkan. Apa yang menjadi hajat kita pasti Allah sampaikan. Ya, jadi bapak-bapaknya harus lebih bersinergi, harus lebih bersemangat lagi. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul di majlis yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini dalam rangka rutinitas majlis tercinta kita dan sekaligus santunan anak yatim. Kenapa majlis kita mengadakan yang namanya santunan anak yatim? Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada anak yatim. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kepada anak yatim. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala bisa cinta sama yang namanya anak yatim? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala bisa sayang sama yang namanya anak yatim? Padahal yang namanya anak yatim gak semuanya tuh ganteng. Ya. Padahal gak semuanya tuh yang namanya anak yatim ganteng. Ya, ada yang ganteng, ada yang kurang ganteng, ada yang belum ganteng. Ya, tapi kok bisa disayang, dicintai sama Allah Subhanahu wa ta'ala yang namanya anak yatim? Sebab Allah Subhanahu wa
taala mempunyai yang namanya kekasih yang bernama Muhammad ibni Abdullah. Ya, Rasulullah Subhanahu wa taala dilahirkan dalam keadaan yatim. Ya, jadi karena ada kesamaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga ia dijadikan hamba yang disayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah berbicara anak yatim, alhamdulillah Al-Ustaz Rizki ilmunya barokah, enggak lupa tuh sama yang namanya bab ahlil bait. Ya, anak yatim yang memiliki kesamaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim sehingga anak-anak yatim dijadikan hamba-hamba yang disayangi dan cintai oleh Allah, dan bahkan Allah perintahkan kita semua untuk menjaga mereka, memperhatikan mereka, memuliakan mereka. Ini berbicara karena ada kesamaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana berbicara darah yang ada pada tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalir di dalam tubuh anak keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan berbicara kesamaan dengan Rasulullah, ya, tapi sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada pada diri mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup pada tubuh mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di dalam diri mereka. Ya, dan bahkan ada suatu kisah, ada seorang aulia yang terkenal ilmunya, ahli ibadah, bermimpi bertemu dengan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, yang dimana wali ini bertanya kepada Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, ya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, semulia apa darahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seagung apa sih darahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kita nih yang udah ahli ibadah, sholat gak kita tinggalin, baik yang wajib baik yang sunnahnya, tetap gak bisa tuh jadi jaminan kalau kita gak cinta sama darahnya Rasulullah. Semulia apa sih itu darahnya Nabi? Seagung apa sih itu darahnya Nabi? Akhirnya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra menjawab daripada pertanyaan orang soleh tersebut, menjawab pertanyaan daripada wali tersebut dengan cara membelah tangannya, dibeset ke tangannya. Ketika tangannya dibeset, itu menetes darah yang keluar darah daripada besetan tersebut, ya, keluar darah daripada luka tersebut, yang dimana darah itu ketika keluar bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana darah itu ketika keluar berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bunyi Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, wali tersebut mendengar kalau darah tersebut bertasbih kepada Allah. Wali tersebut mendengar kalau darah tersebut berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika wali tersebut bertanya, kenapa itu darah bisa bertasbih, bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa jawaban daripada putri tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa jawaban daripada Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra? Wahai fulan, apakah engkau lupa darah ini pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Darah ini pernah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Darah ini pernah menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana hamba-hamba sebelum sang pemilik darah ini belum pernah bertemu dengan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ini adalah keistimewaan daripada zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita perhatikan anak-anak yatim, wajib kita agungkan, muliakan mereka agar hidup kita barokah. Namun jangan sampai kita lalai daripada zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab berbuat baik kepada yang namanya anak yatim dibutuhkan yang namanya ikhlas. Ya, dibutuhkan yang namanya ikhlas. Ya, setelah ikhlas harus benar-benar mukhlis nih. Jangan ada harapan dilihat orang, dipandang orang, dipuji orang. Ya, kalau ada rasa pengen begitu, maka apa yang kita keluarkan sia-sia. Ya, dia harus benar-benar ikhlas dari hati. Ya, harus benar-benar ini mengeluarkan karena taat kepada Allah, karena ibadah. Ya, jadi jangan karena pengen dilihat orang atau diomong orang atau dipuji orang. Nah ini, ya, berbicara anak yatim. Ya, lalu apa bedanya sama zuriat Muhsin yang ngasih ke Habib Zaki? Ya, Muhsin ngasih ke Habib Zaki. Ya, mau Muhsin panggilin kayaknya sekampung. Lihat nih, anak pengen ngebahagiain Habib Zaki, anak pengen ngasih rizik nih sama Habib Zaki. Ya, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala terima daripada apa yang Muhsin berikan kepada Habib Zaki? Allah terima, walaupun antum niatnya pengen dilihat orang, walaupun antum niatnya pengen dipuji orang, walaupun antum niatnya pengen diagungkan orang. Kalau berbicara pemberian kepada zuriat Rasulullah SAW diibaratkan seperti sholawat. Mau antum dalam keadaan khusyuk atau tidak khusyuk, mau dalam keadaan sombong ataupun tidak sombong, yang namanya salawat tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun dengan pemberian kepada zuriat Rasulullah SAW. Mau dalam keadaan sombong, mau dalam keadaan agung, mau dalam keadaan pengen lihat orang, mau dalam keadaan pengen dipuji orang, mau dalam keadaan pengen diagungin orang, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab nama mereka bersama dengan namanya Nabi Muhammad SAW. Nama mereka tidak pernah terpisahkan dengan Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan salawat yang kita baca. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Siapa itu ala ali Sayyidina Muhammad? Wa ala ali Sayyidina Muhammad ialah yang ada duduk tuh megang bas, terus yang duduk di belakang. Ya, itu adalah wa ala ali Sayyidina Muhammad SAW yang sering kita baca. Ya, baik. Semoga ilmu kita dapat menjadikan ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal